Ketika mereka sedang mendaki gunung tertinggi di Mars, tiba-tiba saja si Samsul mau nonton bola. Woi, ayo nonton bola weh. Ya ayolah, kan sekarang yang main Indonesia lawan Cina. Iya cok, ya udah ayo langsung pulang, biar kita tonton. Ayo cepat. Akhirnya mereka pun pulang dengan turun ke atas gunung lalu lompat. Dan mereka berlari sekencang-kencangnya menyusuri sungai, kandang ubur-ubur ikan lele, dan mereka pun sampai ke rumah si Samsul. Akhirnya kita sampai woi. Ya udah, ayo weh. Aku udah gak sabar lagi pengen nonton bola. Ayo, ya udah gas. Ayo masuk kita, biar langsung kita tonton. Dan akhirnya mereka pun menonton bola dengan sangat serius ya kan. Wih, seru kali bolanya ya kan? Iya cok, aku aja sampai deg-degan jantungku melihatnya. Wih, diam dulu kalian weh. Seru kali ini soalnya cok. Ketika lagi serius nonton bola, tiba-tiba saja Pak Faisal muncul dari dalam tanah. Kalian ngapain di sini? Ya nonton bola lah pak, nggak bapak lihat itu? Bola aja pun main nanti jam 8 lewatnya. Bola apa kalian tonton sekarang? Ya bola itulah om, asli, seru kali om. Alamak, nggak bola itu juga lah kalian tonton. Ya kan tetap aja nonton bola loh pak. Tapi nggak gitu juga lah konsepnya. Kutanya lah dulu om, itu apa? Ya itu bola. Nah, kami di sini lagi ngapain? Ya lagi duduk dan nonton. Ya berarti om, kami di sini duduk dan nonton bola. Ya udah pak, berarti kami betul kan sedang menonton bola. Iya juga sih. Tapi kan udah om, kalau om mau ikut nonton juga, duduk aja di sini om, gak usah ribut, oke? Iya pak, duduk aja sini bapak, gak usah malu-malu bapak kalau mau nonton bola juga. Iyalah. Wih, dia weh, bolanya. Wih, iya cok, bulat bolanya ya kan? Iya kan weh, kukira tadi bolanya itu segitiga lah. Ketika mereka sedang menyusuri ke dalaman tanah, tiba-tiba si Samsul pengen ke rumah si Jordi. Jor, ayolah ke rumahmu Jor. Iya, kemarin kan udah dari rumah si Samsul, terus dari rumahku. Sekarang ke rumahmu lah. Boleh. Ya udah, ayo, let's go. Dan akhirnya mereka pun pergi ke rumah si Jordi dengan melewati tanah, lautan, dan langit-langit. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai ke rumah si Jordi. Nah, kita udah sampai di rumahku. Wih, rumahmu di Mars. Enak kali kau Jor, tinggal di Mars. Ya udah, sekarang kita masuk. Ayo. Masuknya dari mana Jor? Ya dari situ. Itu kan ada pintu ha. Alamak, kecil kali tuh cok. Mana muat dari situ Jor? Segini. Ya udah, ayolah masuk Dan dengan terpaksa mereka pun harus masuk ke rumah si Jordi lewat pintu yang kecil. Kok berterbangan semua barang-barang di rumahmu ini Jor? Ya namanya pun di Mars, kan nggak ada gravitasi di sini, jadi terbanglah semua. Tapi kita kenapa nggak terbang Jor? Ya soalnya dosa kita itu terlalu berat, jadi nggak terangkat, dia pun nggak ada gravitasi. Sekarang kita ke dimensi 40. Ayo, kok dimensi? Kan harusnya lantai atau tingkat. Di sini itu nggak ada lantai, yang ada dimensi. Oh. Dan mereka pun pergi ke dimensi 40. Nah, inilah dimensi 40. Dimensi tidur namanya. Di sini lah kau tidur ya, Jor. Tapi nggak adanya tempat tidur di sini. Di atas pun nggak adanya nempel, ha? Ada. Tuh, di bawah. Alamak, kecil kali tuh, Jor. Cemana kau tidur di situ? Gampangnya itu ya, tinggal ditidurkan aja. Nggak muat lah, Jor. Gimana mau tidur di situ? Bisa loh. Gini caranya, lihat. Jor. Betulan tidur, bah. Woi, Jor, malah betulan tidur kau bangun kau, weh. Bangun. Alamak, dalah. Ketika mereka sedang berenang mengarungi samudra Atlantik, tiba-tiba si Samsul ngidam. Aku lagi ngidam lah. Ngidam apa kau, Sul? Aku ngidam ke rumahmu, Dik. Oh ya udah, ayolah langsung ke rumahku. Setelah mereka berenang beberapa abad, akhirnya mereka pun tiba di rumah si Dika. Wih, keren juga rumahmu ya, Dik. Masih kerenan rumahmu ya, Sul. Tapi aneh kali lah, masa ada rumah mewah nempel ke rumah yang biasa aja? Itu sengaja dibuat untuk menandakan tidak ada jarak antara rumah yang mewah dengan rumah yang biasa. Semua itu bisa bersatu tanpa ada kesenjangan sosial. Oh, bijak kali kau, Dik. Yaudah, ayo masuk. Tapi dari mana masuknya, Dik? Rumahmu pun tak ada pintunya. Ya kita masuknya dari sana lah. Wah, goa, bah. Karena nggak ada pintu, akhirnya pun mereka masuk ke rumah si Dika lewat goa. Agak lain memang. Dik, mau buang air besar aku, Dik. Di mana toiletmu, Dik? Itu, di sampingmu. Alamak, ini sungai sama air terjun. Kok bisa ada di dalam rumah, Dik? Ya itu sengaja dibikin supaya kalau kita buang air nggak perlu disiram lagi. Bodo amat lah, udah nggak tahan lagi aku. Kalau banjir nanti sungai ini, cemana lah, Dik? Ya tinggal lari. Ya udah, sekarang kita ke lantai min 70. Kok min 70, Dik? Ya karena lantai min 70 itu dia ke bawah, nggak ke atas. Makanya min. Terus dari mana lewat ke lantai bawah, Dik? Nggak adanya lift di sini, ha? Ya dari situ. Alamak, lebih parah dari rumahku, bah. Nggak betul lagi ini, Udah, ayolah kita langsung lompat. Akhirnya dengan terpaksa mereka pun lompat ke lantai minus 70. Nah, inilah kamarku, woy. Ini kamar apa hutan, Dik? Ya kamar lah, mana ada hutan kayak gini? Tapi kayak hutannya, Dik. Ya ini sengaja modelnya dibikin gini supaya kalau kita bangun tidur bisa langsung makan pohon. Ketika mereka lagi terbang menggitari Samudra Pasifik, tiba-tiba mereka... Sekali-sekali, ayolah kita ke rumahmu, Sul. Iya, Sul. Kami penasaran kali loh. Kayak mana rumahmu? Boleh. Ya udah, ayo, gaskan. Setelah mereka terbang beberapa jam, akhirnya pun mereka sampai ke rumah si Samsul. Oh, Ma. Cantik kali rumahmu ini, Basul. Tapi sayang, pintunya bentuk lop. Pintu kok bentuk lop? Kenapa dibikin bentuknya lop? Biar kita ketika masuk, itu penuh dengan cinta. Widih, amazing. Ya udah, ayo, masuk.
Alamak! Kenapa kau, Jor? Lihatlah itu di... What? Ada bandara di dalam rumahmu, Sul. Iya, jadi ini itu dibikin sengaja biar kami itu bisa cepat berangkat langsung ke luar negeri, nggak harus ngantri. Tapi pesawatnya mana, Sul? Ini pesawatnya. Hah? Emang bisa? Pakai ini, Sul. Dari mana masuknya? Mungkin dari sininya masuk dia, Jor. Sekarang ayo kita ke lantai 1070. Bentar. Ini sepedamu, Sul. Ah iya, cuma udah lama gak kupakai sepedanya ini. Gede kali, Cok, sepedanya. Kayak mana cara naiknya ini, Sul? Gampang, tinggal dilemparkan aja kayak gini kok. Tuh, langsung sampai nanti ke atas. Agak lain, udah, ayo langsung ke atas, ayo. Mereka pun pergi naik ke lantai 1070 menggunakan lift. Nah, kalau ini itu kamarku. Wih, mewah kali kamarmu ya, Sul. Iya kan? Tapi tempat tidurnya mana? Kok nggak ada? Ada kok. Tuh. Alamak, cemana kau tidurnya di situ, Sul? Gampang, tinggal pakai magnet di sini, terus kita kayak gini, nanti itu ditarik ke atas, nempel deh. Terus perosotan itu untuk apa dibikin di situ, Sul? Ya ini untuk turun langsung ke bawah lah, biar cepat. Waciu. Kalian mau tahu gimana ceritanya mereka bertiga ini bisa jadi sahabatan? Jadi gini ceritanya. Gimana ceritanya, weh? Malah diam kau, lanjut lah, aku tunggu kalau nanti kau. Iya. Jadi kayak gini ceritanya. Ketika si Samsul ke hutan buat nyari cewek, Mana ya cewek? Kok aku nyari dari tadi nggak ada satupun cewek di sini? setelah dia mencari selama 1 tahun ke sana ke sini dan nggak nemu-nemu, akhirnya dia pergi ke Antardia dan dia melihat ada orang yang lagi ribut di sana. Ada orang ribut-ribut. Ini harus kupisahin. Ya suka saya lah, Bu. Mau ngambil mangga siapa? Ya masalahnya kan, ini itu mangga saya. Bodoh amat. Mau mangga ibu, mau mangga Elon Musk. Ya suka-suka aku lah. Stop. Nah, surat pisah. Buat apa ini? Ya buat kalian, biar pisah. Kok kau lah. Kau kiranya kami suami istri makanya kau kasih surat pisah ini? Nah, ketika si Dika ini lagi ngobrol-ngobrol sama si Samsul, tiba-tiba si Jordi jatuh dari atas langit. Ih, alien kau kan botak. Pala bapak kau lah alien. Main tunggu lagi sini yuk. Apa salahku? Nggak adanya. Cuman aku pengen kalian main tumbuh sama aku sih. Sini kau baru datangnya, tapi udah ngajak main tumbuh. Apanya maksud kau? Ya inilah hobiku, Bang. Main tumbuh sama bocil. Ya tapi aku bukan bocil. Mukaku memang kayak bocil, tapi jiwaku jiwa nenek-nenek. BTW kenalin. Nama aku Jordi. Kalau aku Dika, nama panggilanku Dika, nama panjangku Dika. Kalau aku Samsul. Kalau ku lihat-lihat, kayaknya kita tiga ini cocok lah jadi sahabatan. Aku pun merasa ketika datang ke sini langsung merasakan ada istri di antara kita. Chemistry, woy. Iya, itu. Berarti mulai hari ini kita tiga jadi sahabatan. Tapi nama geng kita apalah, woy? Gego aja. Apa tuh? Geng Goki. Boleh. Oke. Sudah waktunya kita bertiga menguasai dunia. Ya! Samsul, ayo pulang. Tidur siang dulu kau. Iya, Pak. Inilah dia kisah hidup si Jordi yang sok jago ini ya kan. Dan dia ini suka kali ngajak bocil berantem. Betul lah. Bisa dibilang dia ini setengah kaya, setengah miskin. Jadinya miskai. Inilah bapaknya, namanya Jamal. Dulu dia ini miskin. Dan inilah mamanya, namanya Nadine. Anak orang kaya. Mereka ini awalnya bertemu ketika si Jamal ini merantau ke Mars. Akhirnya aku sampai juga ke Mars ini. Ada dompet. Wih, bagus lagi dompetnya. Punya siapa ini ya? Wih, kosong. Ini harus kukembalikan ini. Permisi. Iya, aku mau mengembalikan dompet, Om. Wah, ini sudah saya cari selama 500 tahun. Akhirnya ketemu juga. Terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Ini buat kamu, ini, Nina. Gak usah, Om. Aku ikhlas. Ya udah, kalau kamu gak mau ini, kamu harus mau ini ya. Nadine. Iya, Pak. Kalau ini kamu mau banget. Dan akhirnya mereka pun menikah di dalam lautan, luka dalam. Setelah 2 bulan menikah, akhirnya mereka punya anak ya kan. Lucunya anakku ini, pipinya itu loh, kayak bantal, empuk. Namamu Jordi ya, nak? Jordi botak. Wah, lepas. Main tunggu lagi tayo. 2 tahun kemudian si Jordi ini jadi anak remaja ya kan. Dan dia suka kali ngajak bocil berantem. Lihat Leni. Woi, Cil, sini dulu kau. Sini dulu duitmu 500 juta. Gak ada, Bang, 500 juta. 500 peraknya ada, Bang. Aku maunya 500 juta. Kalau nggak ada, main tunggu lagi tayo. Woi, kau apain anakku itu, ha? Enggak ada aku apain dia, Om. Diminta abang ini tadi uangku 1 M, Pak. Apa? Lari. Jordi, kata Pak Joko, kau ajak anaknya berantem ya? Kok tahu, Bapak? Ya tahu lah. Kau Jordi kalau jagoan, sini, lawan Bapak. Ayolah. Bentar. Kenapa, Ma? Aku wasitnya. 1, 2, 3, mulai. Ya. Inilah kisah hidup si Dika ini. Ih, sok cool kali masih anda. Dia ini juga anak orang kaya ya kan. Karena memang bapaknya adalah pengusaha gandum. Namanya Jupri. Dan ibunya si Dika ini namanya Sally. Mereka ini bertemu karena Ada mangga, ku ambil selagi nggak ada orangnya. Jangan kau curi manggaku itu. Enggak. Udahlah, udah ketahuan kau. Maaf, Om. Ada apa ini, Pak? Nih, ada nyuri mangga. akhirnya mereka pun saling jatuh cinta ya kan dan menikah di bawah pohon mangga. Padahal awalnya mau nyuri mangganya. Yang dapat malah anak yang punya mangga. Setelah beberapa tahun mereka menikah. Pak, aku mau melahirkan ini, Pak. Melahirkan apa, Ma? Anak kita udah lahir, Ma. Tapi kok langsung gede anak kita, Pak? Biarlah Ma, biar gak habis uang kita beli susu lagi. Oh ya juga ya. Nah, namamu kami bikin Dika. Oh ya, BTW, bagilah duit. Mau top up FF aku. Si
si Dika ini nggak pernah betah lama-lama di rumahnya karena memang bapak sama mamanya ini ribut terus ya kan. Ribut kali pun di rumah ini. Sakit kali telingaku mendengarnya. Neno, ma, mainkan ma. Malas pak. Neno, ma, mainkan ma. Malas kali aku di rumah. Mending di sini. Wih, ada mangga, Cok. Woi, ma, kau curi mangga bukan? Lari, jangan lari kau, woi. Mana anak kalian itu, ha? Emang ada apa, Pak? Dicurinya manggaku tadi. Ya udah, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Nanti saya marahi dia, Pak. Saya hukum nanti dia, Pak. Ya iyalah. Kenapa kau curi mangga Pak Sugi itu? Ya nggak apa-apa, Pak. Yang gatal aja nya tanganku pengen ngambil mangganya. Asal kau tahu ya, Dika. Bapak dulu itu baik. Nggak pernah nyuri mangga. Kok bisa kau jadi pencuri mangga sekarang? Itu beda, Ma. Lagian kan cuma sekali ya, Ma. Pak, ayo nonton konser, Pak. Ayo, tapi lagunya apa nanti? Lagunya gini, Pak. Nona Ambon pica-pica, Nona NTT linca-linca. Wih, enak itu. Ya udah, ayo lah. Yang mau masuk beli tiket dulu. Tiket. Beli tiket konser 2, Bang. Berapa, Bang? 200 T aja untuk 2 tiket. 2.000 T. Murah amat. Nggak ada yang lebih mahal, Bang? Nggak ada, Pak. Udah itu yang paling mahal. Yaudah. Ambil lah, Sul. Ini. Oke, Bang. Makasih. Yaudah, ayo, Pak. Udah mulai, Sul. Udah mulai. Kayaknya seru ini, Pak. Ada Nona Ambon nggak di sini? Ada. Ini. Di sini Nona Ambon, di sini. Lah, Bapak kan bapak-bapak, bukan nona-nona. Iya, tapi Papa dulu pernah jadi nona-nona. Hah? Ayo, joget, Sul. Iya, Pak. Nona Ambon pica-pica, Nona nanti lincah macam Papua garas sana. Kok diam, Bapak? Joget lah, Pak. Lagunya, nadanya kok beda ya? Cuma beda sedikitnya, Pak. Udah, lanjut lah. Oh, ya juga ya. Ya udahlah. Nona si goyang pica-pica, Nana bu goyang lincah. Stay tune, Zelan cuek baru. Alamak, kok jadi statue? Mungkin rusak kasetnya, Pak. Jadi ganti lagu lah. Udah nggak betul lagi nih, Sul. Udah. Ayo, kita pulang sekarang. Kok pulang sih, Pak? Tanggung ini, Pak. Pulang, ku bilang. Ya pulang lah. Ya. Ayolah. Ada Nona Ambon nggak di sini? Ini Nona Ambon. Di sini. Ini. Kerjakan dulu PR-ku, Pak. Kerjakanlah sendiri. Susah kali loh, Pak. Sesusah apa sih? Coba sini, Papa lihat. Oh, ini, nah. Ini mah gampang, Cok. Kalau gampang, kerjakanlah, Pak. Ya udah, bentar. 1 tambah 1 kali 0 segini. 2 kali 2. Bisanya kan, Pak? Bisa. Ini udah siap. Nah, loh, kok cepat kali, Pak? Ya cepat lah, kan gampang kali itu sama Bapak. Betulnya ini kan, Pak? Nggak salah ini kan? Betul loh. Papa ini dulu juara 1 Olimpiade Matematika. Biar tahu kau. Wih, iyanya, Pak? Ya iya, makanya kau itu jangan sepele sama Papa. Wih, mantap lah, Pak. Gimana, Samsul? 100 nilainya kan? 100 dari Hong Kong, 0 yang ada. Kok bisa 0? Ya bisa lah, Pak, karena salah semua jawabannya. Coba Papa lihat sini. Bentar. Nah, ini nah. Lah, kok bisa salah semua ya? Papa bilang kemarin, dulu Papa juara 1 Olimpiade Matematika. Tapi itu aja, bisa 0. Ya memang, tanya mamamu kalau kau nggak percaya. Iya betul, dulu itu papamu memang juara 1 Olimpiade Matematika. Tapi apa, Ma? Tapi pesertanya cuma 3 orang. Udah gitu, 2 orang mengundurkan diri karena tinggal bapakmu. Ya dialah yang dibikin juara 1. Iyanya. Yang penting kan tetap juara 1 Olimpiade Matematika.